Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Perkenalkan, nama saya Roswanti Raing SPDI, mengajar di SDN 248 Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 5 SDN 248 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tema Cita-citaku menjadi anak soleh. Subtema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada hari ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saya harapkan saran dan kritikan dari Bapak dan Ibu dosen agar kedepannya saya lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Saran dan kritikan dari Bapak dan Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada anak-anakku sekalian. Ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang luas. Amin. Terimalah doaku ini. Amin. Apa sekalian semua? Hadir, Bu. Iya, saya cek dulu kaliannya ya. Coba dengarkan namanya. Alwa Hadir, Bu. Awalia Ulfa, Hadir, Bu. Anissa Putri, Hadir, Bu. Muhammad Reza, Hadir, Bu. Nirwana, Hadir, Bu. Muhammad Saleh. Hadir, Bu. Iya, hadir semua ya? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut ya pembelajaran hari ini, Ibu bertanya dulu, masih ingat pembelajaran minggu lalu anak sekalian? Hadir, Bu. Tentang iya, jujur disayang. Masih ada masih ingat Masih, Bu. tentang pengertian jujur? Masih, Bu. Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Ulfa. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Jawabannya bagus ya. Kemudian siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Coba Resa. Berkata apa? Ya, jujur adalah berkata apa adanya. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Coba dari mana? Lurus hati, tidak sombong, tidak kurang dan tulus. Iya, jawaban yang bagus. Kemudian siapa lagi? Coba Alwa. Jujur adalah tidak berbohong. Iya, tidak berbohong. Anissa? Jujur adalah
tidak sombong. Iya, semuanya jawabannya bagus ya. Jadi jujur adalah lurus hati, tidak sombong, tidak curang, dan lurus, tulus. Kemudian jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi pembelajaran pada hari ini ya, kita masih berada pada pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh, dengan subtema 2 yaitu hormat dan patuh kepada guru, kepada orang tua dan guru. Ya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini yaitu memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ya 361 yaitu siswa dapat menjelaskan mengapa kita harus hormat kepada orang tua. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengapa kita harus hormat kepada guru. Kemudian 363, siswa dapat menyebutkan contoh hormat kepada orang tua. Kemudian 364 yaitu siswa dapat menyebutkan contoh hormat kepada guru. Ya, ini yang harus kita capai pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran, ya ada tujuan pembelajaran yang kita capai. Ya, yang pertama adalah peserta didik mampu mempercayai bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah cerminan dari iman. 262, siswa mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Kemudian 361, peserta didik mampu menjelaskan mengapa kita harus hormat kepada orang tua. 362, siswa mampu menjelaskan mengapa kita harus hormat kepada guru. 363, siswa mampu menyebutkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian 364, siswa mampu menyebutkan contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Sudah paham anak sekalian? Iya. Jadi kita sekarang belajar tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua. Coba dibuka buku paketnya anakku sekalian. Coba dibuka buku paketnya. Iya. Dibuka buku paketnya. Ya. Sudah lihat semua? Ya, coba amati gambar. Jadi ada di situ gambar. Siapa yang bisa? Ya, gambar 1 apa di situ? Tentang apa? Yaitu seorang anak yang bersalaman kepada orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Tepuk tangan. Kemudian gambar kedua siapa? Saya, Bu. Ya, coba umpan. Gambar kedua apa di situ yang dia mati? Anak sedang menyapu sampah di dalam rumah. Iya, seorang anak yang membantu orang tuanya menyapu sampah dalam rumah. Kemudian gambar ketiga. Amati gambar ketiga. Coba dilihat gambar ketiga. Ya. Siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Iya, seorang siswa bersalaman dengan gurunya ketika tiba di sekolah. Kemudian gambar keempat. Allah. Siswa bersama guru dan masyarakat yang sedang bergotong royong bekerja bakti dalam
Iya, yaitu guru bersama siswa dan masyarakat ikut bergotong royong, ya, bergotong royong dalam membangun sekolahnya yang sedang rusak. Ya. Jadi anakku sekalian, ya, hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi anakku sekalian, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita, ya. Orang tua terdiri atas terdiri dari ayah dan ibu. Jadi orang tua kita terdiri atas ayah dan ibu. Orang tua lah yang melahirkan kita, ya. Orang tua lah yang melahirkan kita. Orang tua lah yang mengandung kita selama 9 bulan, ya, hingga kita tumbuh menjadi besar, ya. Jadi orang tua lah yang mengajari kita, membimbing kita, mengasuh kita, merawat kita hingga tumbuh menjadi besar, ya. Kemudian orang tua juga menyekolahkan kita, memberi makan, minum, pakaian, ya, dan mendidik kita di rumah, ya. Jadi anak-anakku sekalian, orang tua kita itu tak pernah berhenti mendoakan anaknya, ya. Jadi orang tua itu tak henti-hentinya mendoakan anaknya agar anaknya dapat menjadi anak yang saleh, ya, agar anaknya dapat menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian serta taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Jasa orang tua kita tidak pernah dibalas, ya. Maka seharusnya lah kita sebagai anak, ya, seharusnya kita sebagai anak harus menaruh setia kepada orang tua kita, ya, selalu bersikap hormat dan patuh kepada orang tua kita, ya. Kemudian selalu mendoakan orang tua kita. Jangan hanya orang tua yang selalu mendoakan anaknya, sementara anaknya tidak mendoakan orang tuanya, ya. Jadi anakku sekalian harus mendoakan kedua orang tuanya, ya. Siapa yang bisa melapangkan doa kedua orang tua? Saya, Bu. Siapa yang bisa? Ayo, coba Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa lagi yang bisa? Coba doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba siapa bisa? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, siapa lagi? Coba. Iya, jadi kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita, ya, selalu mendoakan, ya, mendoa Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka masih kecil. Iya. Jadi sekarang yang kedua, ya. Materi yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada guru, ya. Ya. Anakku sekalian, orang, ya, hormat dan patuh kepada guru, ya, kita harus bersikap hormat dan patuh kepada guru.
Contohnya, siapa yang bisa? Iya, coba. Berbicara dengan santun, berbahasa yang baik dan benar. Iya, berbicara dengan sopan ya. Iya. Berbicara dengan sopan ya, memperhatikan guru saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian menyapa guru dengan sopan. Kemudian bicara yang sopan dengan tutur kata yang lembut dan halus. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu adalah contoh hormat kepada guru. Jadi anak-anakku sekalian, ya saya akan bagi kelompok. Jadi ibu akan bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, tugas kelompok 1. Tugas kelompok 1. Jadi kelompok 1 ya, tugasnya kelompok 1. Mengapa kita harus hormat? Mengapa kita harus hormat? Kepada orang tua. Sebutkan contoh. Jadi tugas kelompok 1 ya. Mengapa kita harus hormat kepada orang tua? Yang kedua, sebutkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Kemudian yang kedua, sebutkan contoh hormat dan patuh kepada guru. Jadi diskusikan ya. Sekarang kerja sebentar ya, dipresentasikan yang satu-satu ya. Mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya dengan temannya. Jadi kelompok 1, mengapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua lah yang melahirkan kita dan membesarkan kita mulai dari dalam kandungan lebih kurang 9 bulan lamanya hingga kita tumbuh menjadi besar. Mereka lah yang mengasuh dan memberi makan, minum dan pakaian, mendidik serta mengajari, mengaji dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan kita, mereka menghadapi masalah dalam kehidupan dan tak henti-hentinya selalu mendoakan anaknya agar menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan patuh kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah harapan ayah ibu kita. Jasa mereka tidak akan pernah dibalas. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat setiap kepada mereka dan selalu mendoakan orang tua kita. Contoh hormat dan tinggi harga diri dan masalah orang tua. Tepuk tangan. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Ya? Sudah selesai kelompok 2? Siapa yang bisa? Ya, coba gimana? Dalam membantu orang tua di sekolah, banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru. Pertama, mendapat ilmu
pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal seni dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Sebutkan 3 contoh hormat dan patuh kepada guru. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru: berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih tingkat. Kesimpulannya apa? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru juga telah mengajar dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Contohnya, berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ya, anak-anakku sekalian telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan benar. Ya. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kita, kesimpulannya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari kelompok 1. Kesimpulannya kelompok 1 yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, jadi kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita, karena orang tua lah yang melahirkan kita. Ya, orang tua lah yang membimbing kita, mengasuh kita, merawat kita hingga kita tumbuh menjadi besar. Ya, orang tua juga menyekolahkan kita, mendidik kita, ya, apalagi mengajari kita membaca Al-Quran. Iya, jadi kita harus hormat dan patuh kepada mereka, ya, karena ridhanya Allah terletak pada ridhanya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ya, iya. Jadi kita harus, ya, membantu orang tua kita, ya, meringankan beban pekerjaan orang tua kita di rumah, ya, sesuai dengan kemampuan anak-anak sekalian. Ya, kita harus bantu, tidak boleh menyakiti hati perasaan orang tua kita. Ya, kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan orang tua. Olehnya itu anak-anakku sekalian, kita sebagai anak, ya, seharusnya selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ya, jangan hanya orang tua selalu mendoakan anaknya. Ya, kita juga sebagai anak harus berhutang budi, ya, berhutang budi sama orang tua kita. Ya, kita harus berbakti kepadanya. Ya, kita harus selalu hormat kepadanya. Ya, karena orang tua lah yang melahirkan kita. Ya, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia kepada orang tua. Ya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, ya, kelompok 2, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Kemudian contoh-contohnya, ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, coba. Kesimpulan, guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru juga telah mengajar dan membimbing kita beribadah dengan agama, rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa bersalah. Iya, itulah kesimpulan, ya. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, dari guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Ya, banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama ilmu
ilmu pengetahuan dan keteladanan. Ya, jadi anak-anakku sekalian harus menaruh hormat kepada guru sekolah. Ya, kita harus hormat kepada guru sekolah. Ya. Jadi kesimpulan dari kelompok 2, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di kita di sekolah. Ya. Banyak ya hal yang dapat kita peroleh dari guru, ya, terutama ilmu pengetahuan dan keteladanan. Ya. Gurulah yang membimbing kita di sekolah, mengajari kita di sekolah, mendidik kita di sekolah. Ya, jadi kita sebagai siswa, sebagai peserta didik harus menaruh hormat kepada guru di sekolah. Ya, kemudian contoh hormat kepada guru. Contoh hormat kepada guru yaitu memperhatikan guru saat kegiatan belajar mengajar. Ya. Kemudian yang kedua, menyapa guru dengan sopan. Ya, bicara yang sopan dengan tutur kata yang lembut dan halus. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya. Sudah mengerti anak sekalian? Sudah, Bu. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Iya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka Ibu akan materi Ibu yang selanjutnya, ya, materi selanjutnya yaitu masih pembelajaran kita, ya, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh, dengan pembelajaran tema ketiga yaitu indahnya menghargai sesama. Ya, dan anakku sekalian, pada minggu yang akan datang kita akan belajar pada tema ketiga yaitu indahnya menghargai sesama. Jadi anakku sekalian, belajar yang baik di rumah, ya. Ya, belajar yang baik di rumah. Pelajaran yang diterima hari ini, ya, pelajaran yang diterima hari ini diulang kembali di rumah, ya. Ya, diulang kembali di rumah, ya. Dipelajari kembali di rumah. Kemudian anakku sekalian, kalau ada hal-hal yang belum anak-anakku sekalian pahami, ditanyakan pada ibu guru, ya, pada pertemuan selanjutnya, ya. Kalau masih ada materi yang belum dipahami, ingat itu, ya. Iya, dan diulang kembali, belajar kembali di rumah. Setelah tiba di rumah, jangan lempar tas, ya. Lempar tas, besoknya cari tas di mana, ya. Iya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita dulu membaca surah-surah pendek, ya. Surah apa yang dibaca, anak sekalian?